Mantap, mantap, mantap. Hai guys, selamat siang. Untuk menjadi guru profesional, marilah kita saksikan saja tayangan video berikut ini dari salah seorang tokoh, yaitu Profesor Sawa Gultom dari UNAMED. Tonton videonya sampai tamat supaya tidak gagal paham. Oke guys, mantap, mantap, mantap. Bila mindset guru berubah, berubahlah perilakunya mendidik. Saya menggunakan kata mendidik. Karena apa? Kalau mengajar itu jauh lebih hebat robot. Kalau mengajar, robot itu hebat. Di negara-negara maju kayak di Jerman itu sekarang, kalau profesornya capek, dia bilang, bro, tolong ganti saya. Robot ini sangat sistematis dan tidak kenal lupa. Jadi sistematis materinya dan tidak kenal lupa. Oh, profesornya sering lupa. Nah, yang kedua, robot ini bisa di-insert atau diintegrasikan multilingual. Jadi bisa dia menguasai 5 bahasa. Begitu dia tahu dia mengajar di Madura, agak susah menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, dia bisa langsung beralih ke bahasa Madura. Itu hebatnya robot itu. Jadi dia bisa, kalau untuk mengajar dan menjelaskan itu, saya kira guru akan kalah. Tapi kan seperti tadi, tugas guru bukan sekedar menjelaskan, bukan sekedar itu, tapi tugas guru mendidik. Robot begitu dia berdiri di hadapan kelas, nggak tahu dia yang mana siswanya ini yang memperhatikan, yang mana belajar dengan baik, yang mana lihat gurunya, tetapi pikirannya di mana-mana nggak kelihatan. Robotnya nggak ngerti itu gitu loh. Tapi kalau guru dia tahu, dan tuh dia panggil itu muridnya ke kantor atau untuk diberikan arahan atau diajak dialog, diajak komunikasi. Kenapa kalau saya ngajar kamu lihatnya ya saya, tapi pikiran kamu nggak pernah ada di sini. Itulah hal-hal yang tidak bisa diintegrasikan ke robot. Itulah sebabnya robot will not replace teacher. Tidak mungkin robot ini menggantikan guru. Itu nggak akan pernah akan terjadi. Tetapi memang guru, teacher who cannot use technology will be replaced. Iya betul. Guru-guru yang nggak bisa menggunakan teknologi akan ditinggalkan. Iya, akan dipensiunkan. Yes. Tapi tak akan pernah tergantikan karena mendidik tadi. Begitu perilaku mendidik berubah, suasana belajar berubah, dari mindset guru itulah berubah mindset dan motivasi belajar siswa. Karena itulah kita formulasi, saya langsung lengkapi saja yang kemarin. Karena itulah kita formulasikan bahwa domain ini, saya melodinya domainnya. Domain dari, nah kompetensi nanti bisa dirumuskan dalam bentuk kata kerja. Domain dari guru profesional itu, pasca APPG itu, udah ditetapkan di 7 domain ini. Nah, cara menjelaskan domain ini memang tidak mungkin guru tidak menjadi contoh, tidak dirinya lah guru. Kata Bung Karno, jangan ajarkan apa yang kamu tahu dan jangan juga ajarkan apa yang kamu mau, tapi kamu ajarkan saja dirimu sendiri. Itu kata Bung Karno. Kenapa dia katakan begitu? Karena memang menjadi guru yang profesional itu bermula dari integritas, bermula dari kejujuran. Saya kira sudah banyak ulasan tentang pendidikan Finlandia yang dulu Amerika membuat kajian yang mendalam tentang pendidikan Finlandia itu. Teman-teman itu baru pulang dari Finlandia. Lalu Amerika itu menyimpulkan, bahkan negara-negara yang juga mempelajari ini menyimpulkan, sebenarnya Finlandia ini dilihat dari konten, proses, guru, semua sama, teknologi sama. Tapi apa yang membuat pendidikan Finlandia ini menjadi hebat? Jawabnya hanya satu kata, adalah kejujuran. Itulah yang amat sangat mahal. Jadi kalau di dunia pendidikan kejujuran rontok, tidak mungkin bisa dibangun. Itu sama dengan membuat bangunan di pasir atau menulis sesuatu di pinggir pantai. Begitu datang ombak itu akan hilang tulisan itu. Oleh karena itu, bermula dari integritas itu. Maka uji kinerja ini sebetulnya diletakkan pada paradigma integritas itu. Integritas ini kejujuran, keberpihakan kepada kebenaran. Itulah rahasianya pendidikannya Finlandia itu. Gurunya jujur, ya muridnya jujur. Orang tua siswa jujur, pemerintahnya jujur, masyarakatnya jujur. Jadi begitu gurunya menilai pekerjaan yang paling rumit di pendidikan itu adalah menilai. Karena seringkali penilai itu dicampur adukan antara menilai dengan memberi nilai, dengan subjektivitas, dan macam-macam itu. Nah, oleh karena itu sekarang paradigma uji kinerja ini diletakkan pada apakah bisa teramati bahwa gurunya mempesona. Gurunya ini betul panggilan jiwa. Kelihatan dari cara dia mengelola pembelajaran itu,
kelihatan dari sorot mata gurunya, kelihatan dari kepedulian yang amat sangat mendalam terhadap muridnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu hal-hal yang terpenting. Nah, kemudian bahwa profesional itu adalah dilihat dari kapasitas, kapabilitas dia untuk menetapkan tujuan, memahami betul untuk apa sih anak-anak ini datang ke sekolah, untuk apa sih mereka menjadi murid saya. Nah, dia pastilah merumuskan tujuan yang dalam kapasitas life skill, lifelong sebagai lifelong learner, high order thinking skill. Jadi tujuannya itu menggambarkan hal-hal seperti itu. Tidak semata-mata menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jauh sekali dengan kehidupan. Nggak ada, tidak hubungannya. Nah, pasca itu juga dini akan teruji. Kelihatan tidak bahwa guru ini, pertama, tujuannya itu betul dia yang dituliskan itu, dan bisa diwujudkan di ruang kelas. Banyak orang menetapkan tujuannya itu high order, hot, tapi materinya tidak hot. Meski tujuannya hot dan materinya hot, tapi dia tidak mengerti mengendorse proses yang hot. Banyak mengerti sampai memahami materi dan proses, tapi dia tidak mengerti bagaimana cara menguji atau membuat penilaian yang hot. Jadi, memang ini harus betul-betul menjadi satu kesatuan. Nah, materi yang dibuat ini mendukung. Prinsip materi yang sekarang saya kira basisnya harus aneka sumber. Jadi dulu benar-benar kita mengandalkan guru kita dan buku. Guru buku. Hanya itu dulu yang kita andalkan untuk belajar. Lalu sekarang materi itu ada buku, ada guru, ada digital resource. Nah, itu yang mahal. Jadi asal mampu saja. Bila muridnya itu adalah betul-betul pembelajar tangguh, itu saya kira materi itu ada di mana-mana. Karena itulah langsung ketika kita dulu di RI 3.0, kita bicaranya student center learning. Kan gitu ya. Bukan berarti sekarang nggak dipakai. Sekarang kan di RI 4.0 ini, RI 4.0, kita nggak bicara lagi student center learning, tapi activated deep source of learning. Sehebat-hebat guru itu adalah bagaimana dia mengaktifasi sumber belajar itu. Mengaktifasi sumber belajar itu dengan baik. Nah, sekarang begitu kita bicara UKIN, menyamakan persepsi, kelihatan tidak di rancangan, di pelaksanaan pembelajaran nanti. Karena kan UKIN didesain pada RPP secara operasional dan PP dan pelaksanaan pembelajarannya. Kelihatan tidak bahwa dia betul-betul mengaktifasi sumber belajar itu dimanapun sumber belajar itu berada. Karena kalau turun dari 2.0 itu bicara soal testing dulu. Kita memang bicara first in and first out. Kalau naik di 1.0 itu lain saya bilang, kan itu kan guru betul-betul materi sumber segala-galanya. Nah, sekarang kita udah berada di 4.0. Katakanlah kita masih SCL. Sebab SCL ini diterjemahkan dalam 2 PBL dan PJBL. Jadi benar-benar problem based learning dan project based learning itu adalah ciri khasnya RI 3.0 sebetulnya. Kemudian ini sekalian sekarang kita berada di 4.0 dan masih memakai yang 3.0. Ini betul-betul kelihatan atau tidak. Jadi cara saya melihat bagaimana materi itu dibuat. Nah, sekarang begitu saya melihat nanti RPP, begitu saya masuk di RPP-nya secara spesifik, saya langsung mengajukan RPP dulu hanya RPP-nya tatap muka. Lalu sekarang harus ada RPP-nya online learning atau ini. Dan sekarang harus ada RPP-nya blended. Nah, jadi berbeda cara menilai RPP-nya, bergeser. Hanya tadi Mas Ferry bilang akan terjadi terus inovasi. Di kampus kita diajari dulu hanya RPP yang tatap muka ini. Sekarang ini. Tapi saya ingin mengajukan 3 hal yang lebih filosofis dari sebuah RPP. Pertanyaan pertama, bila RPP yang benar, maka dia harus memenuhi persyaratan self-explain. Jadi RPP itu nggak perlu guru menjelaskan. Dibaca oleh siswa, makanya kata-katanya operasional, pilihannya dibaca oleh siswa, dia mengerti, oh ini tuh maksudnya RPP ini. Ternyata RPP yang terpenting kita pahami dulu adalah soal tujuan pembelajaran hari ini. Soal kompetensi apa yang akan kita peroleh, soal CP yang akan kita peroleh hari ini. Atau soal bagaimana menganalisis, mengevaluasi sesuatu, sehingga kita menemukan hal baru, hal lebih operasional. Jadi
bisa dia pahami. Oh, tujuannya begitu, materinya begini. Jadi materinya dirujuk pada berbagai sumber. Sumbernya digital, sumbernya jurnal, dirujuk di situ. Murid pun mengerti. Nah, kemudian RPP yang baik itu biasanya self-learning, pembelajaran jalan. Guru tata di mana nggak tahu kita. Baru RPP-nya sampai gurunya sudah belajar. Itulah sejatinya filosofinya kalau RPP ini ditulis dengan baik. Dan kemudian yang terakhir itu adalah self-assessment. Para murid-murid itu dengan membaca RPP gurunya, dia langsung bisa, oh cara mengujinya rupanya begini. Di sini secara individu saya ujiannya begini. Secara kelompok kita harus bersama-sama ujiannya seperti ini. Secara school institution, by institusi, kita harus ujiannya seperti ini. Self-assessment. Sebagus-bagus perancangan atau RPP, ya ini dia yang betul-betul mengandung 3 prinsip ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menilai seperti itu. Walaupun indikator-indikator yang sudah dimunculkan di penilaian RPP itu mungkin tidak eksplisit seperti ini, tapi arahnya harus begini. Jadi kalau dievaluasi dengan 3 pertanyaan itu, apakah RPP ini self-learning, self-assessment? Lebih di awal dia self-explain. Bila tidak mengandung hal-hal seperti itu, ya perancangan itu toh tidak bisa membelajarkan siswa. Nah, penyamaan persepsi kita tentang hal-hal seperti itu menjadi penting. Dan nanti bagaimana mengobservasi proses belajar yang terjadi itu adalah proses yang kreatif. Dan assessment-nya itu otentik. Nah, ini yang paling rumit di Indonesia. Penilaian kita itu. Ini salah satu nanti saya angkat menjadi latar yang betul-betul latar empiriknya PPG itu nanti kita angkat yang ini. Dan yang terakhir memang guru itu areal domainnya guru profesional itu nomor 1, dia mampu merefleksi dirinya, merefleksi peristiwa, merefleksi proses, mampu. Dari refleksi itu memang dia menjadi seorang yang mindsetnya itu betul-betul growth mindset. Dari situlah dia menjadi seorang pembelajar yang handal yang secara terus-menerus melatih dirinya dalam paradigma continuing professional development dalam kerangka continuing quality improvement. Nah, begitu tiba dia di sini, dia bisa melatih diri sendiri. Itulah pelatihan yang maha dahsyat. Kalau pelatihan yang dibuat vendor itu dampaknya kecil. Pengalaman kita dulu maksimal kenaikan skor itu dalam rentang 20 skor, 20 dalam rentang 100. Itulah kalau pelatihan yang dibuat-buat oleh vendor-vendor. Tapi kenaikan orang bisa mencapai 70 sampai 80% pergeseran kapasitas kemampuannya bila melakukan by myself, oleh diri saya. Itulah yang bisa meningkatkan kemampuan saya sangat signifikan. Kalau diklat sudah kita lakukan dulu dan berulang-ulang kita uji dan kita tes, yang pernah kita capai adalah perolehan skor 25 dari baseline. Wah, itu udah luar biasa. Rata-rata 15, 12, 13 yang paling banyak ya seperti itu. Tapi kalau yang melatih itu adalah diri sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah di UKIN ini dengan, jadi tadi RPP, di UKIN ada PP, ada portofolio. Apakah dengan menggunakan portofolio ini memang kita bisa mengungkap bahwa si guru ini benar seorang pembelajar yang tangguh dan mampu melatih diri sendiri dalam rangka continuum atau continuous professional development. Nah, hal-hal seperti itu akan kita samakan persepsi kita pada UKIN ini sehingga terungkap betul bahwa UKIN yang kita lakukan ini menjawab betul guru profesional dan mereka ini betul-betul bisa melakukan tata kelola. Tata kelola bisa ditransfer dengan baik. Kelembagaan bisa ditransformasi dengan baik. Apa yang jarang terjadi dan belum terjadi di sekolah adalah transformasi kultural. Nah, itulah yang mahal. Nah, kalau nanti hadir guru-guru profesional itu akan terjadi transformasi kultural di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, arsitekturnya kira-kira begini. Jadi arsitekturnya bahwa sebenarnya yang di-blended itu adalah kepribadian, sosial, pedagogi, profesional. Itulah yang di-blend menjadi 7CP itu dia. Itu di 7CP itu, lalu PPG didesainlah UKM PPG, UP dan UKIN. Nah, saya harus menyampaikan Bapak dan Ibu, nanti Pak Baji, ya, nanti Pak Baji kasih tahu waktunya ya, kalau sudah mendekat ya. Masih ada yang Pak Banji. Saya lanjut Pak Banji kalau begitu. Nah, saya pertama harus betul-betul kita menyamakan persepsi tentang UKM PPG ini. Persepsi yang pertama, hakikatnya UKM PPG itu sebenarnya ujian oleh
Panitia nasional itu hanya merancang, tetapi sebenarnya sungguh yang menentukan nilai adalah oleh diri sendiri. Jangan sampai ada anggapan bahwa yang meluluskan mahasiswa, yang membuat lulus tidaknya seorang mahasiswa PPG adalah dirinya sendiri. Kalau dia belajar, ya pasti dia lulus. Kalau tidak belajar, ya tidak lulus. Nah, itu pertama saya kira hal yang perlu disadari betul oleh mahasiswa PPG. Yang kedua yang perlu disadari adalah konstruksinya. Sering sekali nih di UP itu dianggap itu tentang materi ya Pak. Bukan tentang materi aja. Jadi UP itu tiga. Di sini ada filsafat pendidikan, ada landasan pendidikan, ada pedagogi, semua dipelajari di sana, diujikan di sana gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua diuji di sana adalah subject matter. Jadi penguasaan tentang materi yaitu apa? Yang essential material dan advanced material. Itu diuji di sini. Kok pakai advance segala Pak? Iya. Guru kalau penguasaan materinya 5 disuruh mengajarkan 5 susahnya bukan main. Apalagi 5 disuruh mengajarkan 6. Wah itu nggak akan sanggup gurunya. Makanya dulu lulus UN kalau kita pakai 5,5 rata-rata guru waktu itu 4,3. Jadi kurang minus 1,2 lagi. Dari mana dapat murid? Gurunya berinya cuma 4,3, kita bilang harus lulusnya 4,5. Pertanyaannya, dari mana murid dapat yang 1,2 ini? Ya ini makanya nyontek. Makanya. Jadi nggak bisa. Dia nggak dapat 1,2 itu karena minus dapatnya. Nah, ya apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa UP ini menyangkut materi gitu. Nah, ini lagi perdebatan. Banyak orang mengatakan, loh materi kan udah tuntas di S1. Nah ini jelas nggak ngerti kalau udah ngomong kayak gini nih. Kapan tuntas materi? Apa rupanya yang dipelajari di S1? Dulu Pak Baji itu nggak belajar di S1 di matematika artificial intelligence. Mana ada? Tidak ada yang namanya virtual classroom dan seterusnya lah. Nggak ada. Loh sekarang materi artificial intelligence harus dipakai di matematik. Itu loh. Jadi kan dulu matematik itu ngajarnya cuma satu saja. Belum kenal kita TPEC. Jadi gini, matematik kalau sudah kita kuasai, muridnya udah terkagum-kagum gitu. Masih pakai kapur dulu saya ngajar. Jadi saya ngajar di kelas itu luar kepala dulu, model kapur aja. Ya kalau ditanya saya matematika jilid 1 sampai jilid 12 itu. Kan 1 sampai 12, plus 12A itu. Itu pasti hafal saya. Kalau saya ditanya soal sifat maru, skalu, UMPTN, pasti saya hafal. Udah kagum murid. Udah dianggap saya guru yang baik. Loh sekarang yang kayak gitu nggak guru yang baik lagi yang menguasai materi seperti itu. Sebab guru yang baik sekarang ini harus mengerti interaksi antara materi dengan teknologi. Interaksi matematik dengan teknologi. Itulah dia. Tapi dia harus mengerti juga interaksi matematik dengan pedagogi. Harus mengerti juga interaksi matematik, teknologi, dan pedagogi. Jadi udah rumit sekarang menjadi guru matematik yang hebat itu. Tidak dibayangkan lagi, tidak. Jadi materinya nggak tuntas. Satu, alasan pertama. Yang kedua, materi yang diajarkan dulu itu adalah materi masa lalu. Jadi guru dulu belajar bekalnya itu masa lalu. Guru ini adalah berbekal masa lalu, ML, mengajar masa kini, dan mempersiapkan masa depan orang. Coba bayangkan. Dilema ini kan? Dilema ini. Kalau misalnya modalnya masa lalu, ada orang mengajarkan yang masa kini aja udah keliru, karena murid hidupnya di masa depan. Apalagi mengajarkan yang masa lalu, makin keliru. Nah, oleh karena itu sekarang, kita ini karena bekalnya masa lalu, disuruh ngajar masa kini, mempersiapkan masa depan orang, ya kita memang harus memperbaiki materinya, harus mengubah materinya. Makanya berarti materi ini belum tuntas, D1 dulu, nggak tuntas. Kenapa nggak tuntas? Karena bergeser. Jadi yang diujikan di materi ini, bukan persoalan materi S1 yang dulu yang dibilang-bilang tuntas itu. Makanya, saya kalau nggak paham, nggak usah komentar-komentari pendidikan ini sebetulnya. Jadi makin runyam kalau komentari pendidikan ini kalau nggak ngerti gitu loh. Nah yang terakhir di sini akan diuji soal teknologi, ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan subjek matter tadi itu. Itulah UP-nya. Tapi begitu diukin, semua ini akan dilihat oleh sang penguji UKIN-nya. Apakah itu wujud di pembelajaran, di kelas? Wujud tidak, makanya dibilang UKIN dia. Nah oleh karena itu sekarang ini uji kinerja ini sekali lagi output apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dihasilkan oleh guru. Jadi dalam paradigma OBE itu kita bicara soal apakah para guru ini benar-benar menguasai kinerjanya atau bisa menghasilkan itu. Dan itu implementasi 7CP. Dan inilah
sebetulnya kompetensi siswa yang dalam bentuk attitude, skill, and knowledge itu. Dan ini adalah kualitas SDM Indonesia, dan itu adalah dalam kerangka kesejahteraan kualitas atau kinerja guru ini. Jangan dibaca itu adalah hasil mengajar, sekedar mengajar di ruang kelas. Tidak. Itu adalah tanda-tanda akan ada nggak perbaikan kualitas bangsa Indonesia, tanda-tanda akan ada nggak kualitas kita berbangsa dan bernegara. Itulah sejatinya ukin-ukin yang kita uji ini sebenarnya. Paradigma seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah sekarang, saya ingin memberikan latar empirik, soal mindset, soal penilaian, soal pemahaman guru tentang kurikulum, soal six C's, soal presentasi guru yang mengenal host, soal dilema antara metode dan materi, dan tipe. Dengan singkat Pak Banji, saya akan urai 8 hal ini. Karena inilah sebenarnya kalau ditanya, apa yang mau diperbaiki di PPG? Atau apa yang mau saya perbaiki dalam diri saya Pak, kalau saya di guru profesional? Nomor 1, rubah mindsetnya. Nomor 1 gitu loh. Kok langsung penilaian? Iya, mindset itu mendorong. Buat penilaian yang objektif. Saya nggak bicara soal pemahaman kurikulum, host, siksis, metode, enggak gitu, Pak Panji. Saya bilang, rubah penilaiannya. Komitmen kita untuk memberi penilaian yang objektif, itu mahal harganya dalam sebuah pendidikan. Bila guru-guru kita tidak pernah mengubah cara penilaiannya, maka tidak akan pernah terjadi perubahan di dunia pendidikan kita. Jadi penilaian ini akan mendrive banyak hal. Mendrive siswa belajar, berarti proses. Mendrive materi yang lebih baik, mendrive guru yang lebih kompeten, mendrive orang tua, mendrive segala macam. Itulah sebabnya kemarin pada diskusi seminar ada kemarin itu dari UNES Pak Banji mengatakan bahwa penilaian itu adalah kebanggaan sosial dan dokumen sosial. Kalau saya bilang ini, kalau saya langsung kejar penilaian, ini kan nilai palsu yang diberikan oleh guru. Palsu. Kenapa palsu? Karena ketika diuji muridnya nilainya ini. Kurvanya ini. Kurva ini ekstrim sekali dengan kurva yang di sebelah ini kan. Karena kurva ini kan ternyata guru kasihnya nilai 8, 9, 10. Begitu diuji 4, 5, 6 nilai muridnya. Berarti ini kan nilai palsu ini. Nah bayangkan kalau nilai palsu ini terjadi menipu siswa. Menipu orang tua siswa. Menipu masyarakat, menipu pengguna. Karena kita bilang, ini siswa hebat. Tahu-tahu disuruh kerja nggak bisa apa-apa itu. Misalnya kan gitu. Jadi menipu masyarakat, menipu pengguna lulusan, menipu diri sendiri, menipu gurunya, dan menipu Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya dibilang Prof. Pinarno dulu, guru kita itu, memberi nilai palsu pada murid sendiri. Sebetulnya identik dengan membunuh anak kandung kita sendiri. Kejam sebetulnya itu, nilai palsu ini. Jadi bayangkan kalau membunuh anak kandung. Itulah sebabnya saya tempatkan nomor 2. Memang saya buat mindset nomor 1. Sebab tadi saya bilang, kalaupun dikasih gaji guru sampai 10 kali lipat, itu hanya bisa menempatkan guru itu, mengantarkan guru ini di posisi yang ini. Kenapa saya buat seperti ini? Ini dia kinerjanya itu hanya di sini-sini aja itu. Nggak mungkin profesional. Udah hebat ini sudah saya buat lebih-lebihkan sebetulnya ini. Jangan-jangan dia cuma 60 nya sebetulnya. Tapi pertanyaannya gimana guru ini kita rubah di Indonesia supaya kinerja 100%. Memang yang dirubah mindsetnya. Jadi orang bertanya pada saya nih, Pak Baji, gimana cara mengubah mindset? Nah, mindset itu hanya bisa dirubah by system. Nah ini, saya jawab dulu dengan simple begitu ya Pak Baji. By system, mindset hanya bisa dirubah. Di dalam sistem inilah ada konsistensi kebijakan. Jadi bagaimana hubungannya konsistensi kebijakan dengan perubahan mindset? Bapak dan Ibu, begini. Kenapa mindset guru nggak pernah berubah? Karena memang tidak konsisten kebijakan kita. Iya kan? Coba kalau konsisten kebijakan kita mulai dari kepala dinas, kepala sekolah, guru. Berubah itu mindset gurunya. Jadi amat sangat penting perubahan yang terjadi di kepala sekolah, kepala dinas untuk mengubah mindset guru. Jadi kalau gurunya diajak dialog, diajak bahwa bagaimana menerapkan sebuah kebijakan tanpa pilih bulu, bahwa bapak yang profesional itu, bapak yang hebat mengajar itu akan diberi penghargaan, diberi ini. Itu saya kira itu yang bisa mengubah mindset, konsistensi kebijakan itu. Nah ini sebuah penilaian. Makanya nomor 2, latarnya penilaian. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, bisa nggak kita ungkap bahwa ada tanda-tanda guru di kinerja ini memberi penilaian yang objektif, otentik. Karena kita bicara authentic assessment, kita bicara penilaian pada ongoing proses.
Setelah itu yang paling krusial pemahaman guru tentang apa yang disebut dengan harmonisasi vertikal dari kurikulum dan harmonisasi horizontal. Bisa nggak terungkap di TK? Itu sebenarnya SD itu 80% sikap. Jadi kalau ditanya RPP-nya itu bisa nggak mengungkap yang kayak gitu? Pelaksanaan pembelajarannya itu 80% SD. Nggak ada mata pelajaran di SD. Nggak ada. Sumber ya. Jadi mata pelajaran itu sebagai sumber untuk tema iya. Nah, tapi tidak ada. Nah, itu maksud saya, ini harmonisasi yang horizontal itu. SD itu nih sedikit saja nih. Jadi wawasan ini penting. Makanya saya sampai kapanpun akan saya ulang-ulang. Kenapa? Karena nggak kunjung bisa juga kita menerapkan ini sekarang. Di sekolah. Masih didominasi dari pengetahuan ini. Padahal mestinya didominasi sikap ini. Itu harmonisasi. Tapi begitu naik di SMP, ya sikap mulai bergeser karena masuk knowledge. Begitu masuk di SMA, sikap mulai masuk knowledge lebih besar. Begitu di perguruan tinggi, jangan lagi bicara sikap, moles-moles saja. Karena ini barat pohon sudah siap-siap berbuah, sudah siap-siap bekerja ini. Makanya yang diberi skill dan knowledge besar-besar. Karena sudah diperbaiki sikapnya. Sikap kan hanya bisa diperbaiki sampai levelnya SMP. Paling tinggi SMA. Jadi 0 sampai 5, 6 sampai 12. Itulah makanya saya gigih memperjuangkan ini. Karena kalau kita terlambat untuk mempelajari pengetahuan, sekarang pun kita masih bisa masuk S3. Gak ada kata terlambat. Tapi sikap, begitu lewat 12 tahun ini, sudah susah dibentuk. Gak mungkin lagi. Bahkan kalau kita ceramahi di Pak Baji, lebay kita dibilang, apa ini lebay banget sih. Padahal kita sampaikan yang bagus gitu, yang baik. Kenapa? Udah kadung kelewat waktunya untuk membangun sikap dia. Nah ini saya kira penting. Nah sekarang belajar ini paradigma pembelajarannya banyak sekali guru-guru mau meracing sikap ini di lintasan pengetahuan nggak jalan. Itu masalahnya. Coba ini pilarnya juga beda. Ini accepting, menerima, observing, ini knowing, remembering. Pilarnya beda, iya kan? Karena kalau saya bicara observing, udahlah saya buat pedoman observasi. Kalau saya bicara knowing, udahlah gampanglah menghafal lagi. Tapi begitu accepting, apakah saya berterima bahwa jujur itu penting? Apakah saya berterima hanya dengan pendidikan ini Pak saya bisa mentransformasi diri? Berterima nggak diri saya? Apakah saya berterima diajarkan matematik? Untuk apa sih Pak merumit-rumitkan diri ini matematik? Berterima atau tidak? Berarti begitu saya bicara pilarnya sikap di accepting, saya butuh inspirasi yang banyak. Jadi supaya muridnya itu percaya gitu loh. Perlu inspirasi gitu. Inspirasi. Iya kan? Apa inspirasi? Kenapa Adam itu dibuat di surga, ke bumi, balik lagi ke surga? Supaya orang percaya ada surga itu kan gitu. Bukan karena berdosa Adam salah, diusir dia ke bumi. Tidak. Memang skenario-nya begitu. Dia diciptakan oleh itu begitu gitu skenario-nya. Dibuat dulu dia di surga, dipindahkan ke bumi. Lalu balik lagi ke surga Adam itu. Kenapa Tuhan dibuat begitu? Ya supaya cucu-cucunya Adam kita ini percaya kalau surga itu ada. Karena nenek kita Adam dulu pernah di sana. Dan itu kan cara untuk melihat sesuatu, menginspirasi supaya orang yakin. Nah itu accepting, responding, valuing, organizing, dan characterizing, actualizing. Jadi kita ini bisa menjadi membudaya bila kita berterima. Kita sadar itu, baru mulai kita kerjakan, membiasakan diri. Setelah membiasakan menjadi kultur, menjadi budaya. Begitu melekat itu menjadi kebiasaan, habit, dan kultur, nggak bisa lagi kita berubah dari hal-hal yang jujur tadi itu. Sebab jujur itu sudah menjadi habitnya saya. Jadi, jangan di racing di sini. Makanya banyak dokter bermasalah, iya. Kalau gurunya mau racing di sini, nah pertanyaannya sekarang, kalau kita mau membuat sebuah ukil, sama nggak persepsi kita? Bisa nggak melihat? Iya, betul. Bahwa pembelajaran beliau itu terintegrasi antara meracing orang, meracing murid di jalur sikap, dan meracing di jalur skill keterampilan, dan meracing di jalur ini. Simple. Orang sedang tanya misalnya, bagaimana cara menciptakan orang yang kreatif? Oh gampang jawabnya. Orang yang kreatif itu ya jalurnya cuma ini ya. Latih dia sebagai pengamat yang hebat, penanya yang hebat, mencoba, pengumpul informasi, bisa mengasosiasi, berkomunikasinya hebat, mengevaluasinya hebat. Dialah orang-orang yang kreatif itu. Gitu. Jadi mudah kita menjawabnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau ingin sampaikan, apa yang lebih malang lagi anak-anak Indonesia ini di masa depan? Ini, kita racinglah anak-anak Indonesia itu di low order.
Padahal ini mau dipindahin semua ke komputer di masa depan. Amerika 47% pindah ke komputer. Malaysia 67%. 50% nggak ambil. Kalau 50% pekerjaan itu pindah ke komputer, berarti 5 dari 10 anak-anak di masa depan itu akan pengangguran. Karena pekerjaannya dipindahkan ke komputer. Bila di racing di jalur low order. Tapi kalau pendidikan kita sekarang bicara di high order, ini memang betul sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti itu adalah human world. Karena komputer tidak mengerti, menganalisis, mengevaluasi. Nggak ngerti dia itu. Dia bekerja sesuai formula. Berarti formula itu kan paling tinggi C3. Begitu ada rumusnya, nah, dulu integral lipat 3 setengah mati ngitungnya. Kalau sekarang adalah hitungan detik itu di komputer udah bisa dihitung. Dulu setengah mati mencari beta regresi dengan 8 variabel. Wah, udah minta ampun lah mencari beta regresinya. Lu sekarang hitungan ternyata 30 detik sosial statistik equation itu bisa menyelesaikannya. Wah, udah pernah kita masukkan 1000 variabel pun bisa. Waduh, luar biasa. Dan sekarang under Windows. Nggak perlu lagi. Dulu saya di Jogja harus buat sendiri programnya. Saya harus jadi programmer kita. Dulu sekarang nggak penting-penting amat. Udah, tinggal klik-klik saja. Maksud saya apa? Seluruh yang levelnya penerapan itu akan pindah ke mesin, ke komputer. Malangnya tadi, anak Indonesia kita habis-habisan kita racing di sini. Itulah dia. Dan padahal ini sudah nggak berguna di masa depan. Coba bayangkan, dikasihlah murid di sini nilai 9 padahal yang tak berguna itu. Ditanyalah anak itu, berapa nilaimu? 9, padahal 9 yang tak berguna itu. Ini nggak ada gunanya. Capeklah gurunya itu, capek muridnya. Semua orang salah persepsi dengan nilai 9 itu. Padahal itu nilai 9 dalam hal yang tidak berguna. Lebih bagus awak nilai 5, tapi 5 yang berguna daripada 9 yang tak berguna itu. Nah, ini sebuah dilema yang harus diselesaikan oleh para guru profesional. Sebab yang namanya rutin manual, yang namanya non-rutin manual, yang namanya rutin kognitif tinggal ini di masa depan. Tidak dipakai. Harusnya murid di racing di non-rutin analitik dan di non-rutin interpersonal. Nah, itulah value-nya pendidikan sebetulnya. Oke. Kita sudah bergeser bahwa learner itu knowledge navigation. Jadi kita masih bicara knowledge production, knowledge adoption. Sekarang kita harus pindah ke masa depan itu bicara soal bagaimana knowledge itu menavigasi seorang siswa. Bila ilmu yang menavigasi orang tidak mungkin salah. Bila yang menavigasi saya ilmu agama, ilmu politik, ilmu demokrasi, ilmu ekonomi, ilmu PPKN, ilmu berbangsa yang menavigasi diri saya pastinya benar. Pergeseran itu yang terjadi. Jadi nggak bicara lagi soal knowledge production, tapi knowledge navigation, knowledge as a navigator. Nah, jadi kita bicaranya seperti itu misalnya. Nah, sekarang the 4Cs, the 6Cs sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita lihat, begitu kita ditanya, Anda tahu nggak? Oh, tahu saya, Pak. Begitu kita tes dia, yang paham cuma 40%. Begitu kita lihat di kelas, yang ngajar pakai OS cuma 20. Begitu kita lihat yang konsisten cuma 5%. Akan berharap apa? 54 juta anak Indonesia. Cuma 5%. 5% itu berarti 2,7 juta saja yang diajar dengan high order. Inilah yang mungkin akan orang kreatif, dan kreativitas ini akan menghasilkan inovasi. Tidak ada persoalan negeri ini yang bisa diselesaikan kecuali lewat inovasi. Once more, tidak mungkin kita menyelesaikan apapun tanpa inovasi. Sementara indeks inovasi kita rendah, 87, bandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Kita memang perlu mengintrospeksi diri. Nah, di mana asal mula inovasi ini? Di ruang kelas, ini dia. Akar masalahnya yang menerapkan HOTS itu cuma 5%. Yaitu akar masalahnya di situ. Pertanyaannya, ya kenapa gurunya nggak mengajarkan HOTS? Jawab gurunya nggak tahu. Jadi kalau ditanya, kenapa rendah inovasi kita? Karena cara berpikir kita rendah. Dari mana tahu cara berpikir kita rendah? Teams bisa. Jangan baca Teams itu matematik. Tapi itu adalah cara berpikir. Loh, kenapa misalnya Teams yang high order tidak bisa dikerjakan oleh murid kita yang nggak pernah dipelajarinya? Kenapa nggak pernah dipelajari? Nggak diajarkan gurunya. Kenapa nggak diajarkan gurunya? Gurunya nggak tahu. Udah, berhenti di situ. Makanya guru profesional itu mau kita kembangkan seperti itu. Nah, sekarang dilema konten dan metode. Yang hebat guru itu materinya bagus dan metodenya bagus. Itulah guru yang hebat. Itu. Banyak guru materinya tidak bagus,
metodenya hebat, berhasil mengajarkan yang tak perlu, yang tak berguna. Ya kan? Yang diajarkan tak berguna, tapi metodenya hebat tentang itu. Tapi cara mengajarnya nggak bagus, murid tak mau belajar. Namanya gagal mengajarkan masa depan yang diperlukan. Nah, kalau ini udahlah kita hanya berdoa aja lah guru yang begini ini. Sudahlah materinya nggak bagus, metodenya nggak bagus. Apa yang mau dibicarakan dengan guru yang seperti itu kan nggak ada. Oke, itu dilemanya. Nah, kalau saya mau buat dilema antara kemampuan dengan motivasi. Ada orang motivasinya tinggi, kemampuannya tinggi, disinilah dia adaptif namanya. Adaptif. Jadi kalau di sini kemampuannya tinggi, tidak diberdayakan, motivasinya rendah, karena nggak diberdayakan ya sudah. Jadi hanya kuadran pertama ini saja yang mau kita kejar-kejar untuk memahami guru profesional itu. Nah sekarang saya ini tipe sudah saya jelaskan tadi. Nah sekarang saya mau buat yang terakhir ini, beberapa slide saja kerangka konsepnya. Saya mengajukan 5 bahwa kita jalani dululah kewajiban kita yang 5 ini, baru kita dapatkan hak yang 4 ini. Kira-kira begitu formulanya. Jadi jadilah guru yang panggilan jiwa, punya komitmen, kualifikasinya, kompetensi, tanggung jawabnya ada. Karena itu nanti kita dapat gaji, tunjangan profesi, kesempatan untuk pelatihan, jaminan perlindungan, organisasi profesi. Tetapi kita sudah belajar tentang rumusan kompetensi ini yang tadi sudah saya jelaskan ini, dan inilah konstruksinya. Saya mau buat begini. Kira-kira uji kinerja ini, nomor 2 CP2 ini merumuskan apa yang harus dicapai oleh siswa atau life skill apa yang akan dipelajari siswa di sekolah. Kita merumuskannya begitulah yang 2 ini. Bukan sekedar tujuan pembelajaran, bukan sekedar begitu. Tapi orientasi masa depan. Nah, yang ketiga ini, apakah saya menguasai materi mulai dari essential material sampai dengan apa yang disebut dengan advance. Apakah saya menguasai materinya tuntas, saya mengerti filsafatnya, saya mengerti penerapannya. Nah, itu kan sekurang-kurangnya begitu dia. Kalau matematik misalnya kan kita bicara soal ada fakta, ada konsep, ada prosedur, gitu ya. Ada prinsip, ada fakta, ada prinsip, ada konsep, ada prosedur. Jadi mahakarya di matematik itu adalah prosedur. Oke. Sekarang kira-kira sebagai guru matematik, saya ngerti nggak cara mengabstraksi prosedur itu dari alam dan mengembalikannya untuk persoalan-persoalan yang menyelesaikan alam dalam hal-hal yang sederhana. Kalau mengerti berarti saya adalah guru yang dikenal menguasai materi matematik dalam kategori essential dan advance. Dan kemudian saya tuangkanlah di CP4 ini menjadi rancangan. Jangan dia. CP5 saya kerjakan, CP6 evaluasi. Bapak dan Ibu saya mengatakan, CP2 sampai 4 ini tidak akan pernah bisa berkembang bila CP7 tidak ada. Ini dia. Kalau saya nggak pembelajar yang hebat, kalau saya nggak mencari informasi baru, kalau saya nggak melakukan refleksi, kalau saya nggak melakukan CPD, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan terasa amat sangat sulit. Sangat sulit. Tapi karena saya rajin melatih diri saya, kira-kira ukinnya itu akan menunjukkan konstruksi seperti itu tidak. Nah sekarang CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7 ini tidak akan pernah bisa berkembang ini bila tidak disumbang oleh, tidak dipayungi, tidak diinspirasi oleh CP1 ini. Guru ini adalah panggilan jiwa saya, passionnya saya. Saya ikhlas untuk menjadi guru ini. Bila tidak seperti itu, maka 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini terasa amat sangat berat. Tapi oleh CP1, nggak ada beratnya itu semua. Karena ada panggilan jiwa saya. Kira-kira konstruksinya begini. CP2 dan CP3 ini, seperti ini. Inilah CP4 perancangannya. Inilah dipayungi oleh CP5 dikerjakan. Dan penilaian ada di dalam CP itu, ada di luar CP itu. Tapi mereka ini harus bisa berkembang bila ada CP7 ini. Tetapi 2, 3, 4 tidak berkembang bila tidak diilhami oleh CP1 ini. Konstruksinya begitu. Kalau kita mau buat uji kinerjanya, bisa apa tidak? Nah, orang kita belajar ke negara tetangga, negara-negara lain, sama aja ternyata. High level content, ini di Finlandia. Skill required for effective cooperation dan academic skills. Jadi, apa bedanya? Nggak ada. Ini sama aja kayaknya. Cuman dalam bahasa Inggris. Dan bedanya dengan Amerika. Sampai saya selalu menggarisbawahi bring real world into the classroom. Itu amat sangat mahal saya kira. Nah, perkembangan profesionalisme guru itu bisa dari ordinary teacher just tell, good teacher explain, excellent teacher demonstrate, dan inspire. Ternyata derajat tertinggi guru itu adalah mampu menginspirasi. Begitu bisa menginspirasi murid, mengingat gurunya aja muridnya sudah belajar.
setinggi-tinggi guru. Kalau di Australia, the highest level of teacher is lead. Dia bisa memimpin inovasi di sekolahnya, bisa menginspirasi gurunya. Nah, saya kira ini amat sangat sederhana ini. Jadi, bisa nggak teramati oleh UKIN kita bahwa tell me and I will forget. Murid seperti itu. Kalau gurunya cuma just tell, ordinary teacher just tell. Ya, muridnya lupa. Show me and I will remember. Tunjukkanlah Pak. Involve me and I will understand. Karena apa sejatinya? I hear, I forget. I see, I remember. Bahkan ada orang seeing but not remember. Seeing but not believing. Ada orang kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya I see, I remember. I do, I understand. Sesimpel itu sebetulnya yang mau kita buat dalam pergerakan guru. Mulai dari guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Apanya yang bertambah? Begitu bertambah fokus di sini. Begitu saya guru muda tambah lagi. Begitu tambah lagi. Jadi ini yang saya tambah ini dia, yang saya tambah terus. Oke. Kira-kira perkembangannya begitu. Jadi cara menetapkan tujuan pembelajaran yang dimaksud dengan profesional itu bergerak dari sekedar tantangan tapi menantang secara eksplisit tapi membangun budaya harapan siswa dan seterusnya. Bila orang bertanya bagaimana sih strategi pembelajaran itu dari sekedar mendemonstrasikan, menunjukkan, untuk mengembangkan sampai bisa membantu mendukung yang lain. Itu yang disebut dengan profesional. Kalau dikatakan saya ini profesional tidak memahami siswa saya, gerakannya seperti ini. Nah, ini saya kira hal-hal literasi yang kayak apa sih yang disebut dengan guru profesional itu gitu. Dan TIK dalam pembelajaran itu seperti apa sih posisinya? Komunikasi yang baik itu ini lihat. Saya senang tunjukkan berbagai strategi komunikasi verbal yang mendukung keterlibatan siswa. Jadi dia seperti apa sih itu bentuknya? Nah, kolaborasi. Nih, dan kemudian assessment itu kayak apa sih orang guru profesional itu kalau dikatakan assessment? Kira-kira begitu. Bahkan ada kalau gurunya itu tidak menunjukkan rasa cinta terhadap bahasa, terhadap budaya, muridnya enggak ini. Lalu saya yang terakhir, slide terakhir Pak Baji adalah soal inovasi. Inovasi PPG itu berkembang dan berkembang terus. Inilah maksud saya tadi yang mau saya. Sejatinya, kalau materi ini sudah, sejatinya tugas guru nomor satu dan utama itu adalah mencetak para pembelajar. Itu ya, tugas nomor satu. Cetaklah para pembelajar. Nah sekarang, baik aktivitas di pembelajaran di UKIN. Apa sih aktivitas guru yang tampak di ruang kelas itu mencetak para pembelajar? Kenapa? Karena ini begitu penting. Bermula dari sinilah kemajuan satu bangsa. Apakah generasi bangsanya itu adalah pembelajar atau yang sering-sering kita dengungkan lifelong learner. Sebab kata orang filsuf di Afrika itu, a lifelong learner is a lifelong winner. Jadi pemenang sejati, pemenang sepanjang hayat itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira begitu. Itu pentingnya. Right. Once you stop learning, you stop dying, kata Einstein. Jadi pertanyaan sekarang, inilah tugas pertama yang diintegrasikan sebenarnya dan diukur dalam seluruh aktivitas pembelajaran, mencetak pembelajar. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana saya mau jadi pembelajar Pak? Toolsnya hanya dua, language skill dan IT ICT. Ini tools untuk menjadi pembelajar. Kalau saya bahasanya bagus, bahasa Inggris bagus, bahasa Prancis bagus, ya pasti bisa saya belajar. Apalagi saya mengerti tentang IT dan ICT. Jadi mustahil jadi pembelajar yang hebat, yang tangguh, yang independent learner, yang pembelajar yang hebat. Kalau settingnya murid itu tiga Pak Baji. Di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Di rumah, gimana? Di masyarakat. Di masyarakat nih Pak Banji, murid-murid kita menyaksikan makin tinggi pendidikannya bukan makin bagus. Dia mendengar berkelahi di sebelah rumahnya itu, lulusan S1, nggak usah lah saya sebut dari S1 dari mana, dipukulinya istrinya. Coba lah, lulusan S1 itu. Nah oke, sekarang, dulu kita itu Pak Banji, jumpa guru itu saya menghindar karena saking hormatnya saya sama guru saya. Sampai sekarang saya hormat sama guru saya. Kalau jumpa saya harus tunduk, tak siap tak hormat. Langsung tunduknya kita hampir merapat ke bumi. Selamat sore Bu, selamat siang Pak, gitu kita. Sekarang kok nggak bisa begitu itu. Kita membagi waktu untuk belajar. Karena
Nah, hanya guru yang pembelajar yang mampu membelajarkan siswa. Kalau gurunya tidak mengerti self-regulated learning, tidak mungkin dia menyuruh-nyuruh muridnya menjadi self-regulated learning. Oleh karena itu, menurut saya, nggak ada porsi yang terbesar dari guru untuk belajar dibanding dengan administrasi-administrasi itu. Jadi, membuat RPP itu sebenarnya belajar, bukan administrasi. Jadi makanya kalau dibilang RPP satu lembar pasti sesat. Karena RPP itu buat desainnya, materinya, penilaiannya, self-learningnya itu lengkap semua harus ada di situ. Gitu. Jadi pasti sesat itu. Nah, oleh karena itu menurut saya, guru yang harus betul-betul membagi porsinya itu, sisakan untuk administrasi itu sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, kemudian ini aplikasi apa yang digunakan untuk presentasi? Oh, guru-guru perlu penyegaran ilmu pengetahuan agar tidak saya amat sangat setuju. Dari tadi saya katakan bahwa guru terus mengikuti perkembangan terbaru. Ya kan, tidak pernah berhenti belajar. Itulah guru. Begitu pulang ke rumah langsung belajar dan belajar. Bukan main catur di simpang atau ngopi-ngopi itu, bukan pekerjaan guru. Itu dari siku kita ini, jadi guru ini. Ya, jadi memang itu ya. Kemudian ini bagaimana membangun panggilan jiwa. Nah, ini bagi yang terlanjur ini kan, panggilan jiwa ini kan itu. Nah, jadi kalau orang merasa bahwa meneruskan guru ini padahal bukan panggilan jiwa, itu yang salah. Kalau misalnya orang mengintrospeksi, kayaknya ini bukan panggilan jiwa saya, tetapi saya, nah ikhlas itu kan belajar, Pak Baji. Jujur itu juga latihan kan. Panggilan jiwa juga bisa latihan kita karena sudah lalu kita mengintrospeksi diri dan akhirnya kita tiba pada kesimpulan apapun akan saya lakukan untuk menjadi guru yang baik. Tiba pada itu. Jadi cara melatih panggilan jiwa itu kan memang perlu perlahan-lahan ini kita itu merekonsiliasi dulu. Jadi yang terjadi kan rekonsiliasi dalam diri kita. Saya mau mempertahankan pekerjaan ini, saya mau ini, rekonsiliasi dulu. Kalau sudah berkesimpulan, ini bukan panggilan jiwa saya bisa menderita ini jadi ini. Wah itu dia, pasti menjadi guru jadi beban. Oleh karena itu, hanya kita sendiri yang mampu berlatih merekonsiliasi sehingga terbangun jiwa guru kita ini semakin kental. Nah, jadi dengan memahami seperti itu baru bisa kita. Jadi ini ada lifelong learning itu yang akan diwariskan di mahasiswa PPG sebenarnya. Sebab berapalah 3 bulan masa sih tiba-tiba mahasiswa PPG seperti profesional? Tidak. Jadi bagaimana how to be professional itulah yang diberikan di PPG. Saya setuju bahwa nanti setelah dia tamat baru kelihatan dia berlatih profesional itu. Bapak, ini tadi banyak masih tambah terus. Kalau misalnya banyak kita baca, ini yang langsung bertanya lewat ini yang langsung ini mungkin yang kita beri kesempatan dulu Pak Darisman ini ya. Untuk Pak Darisman. Pak Darisman, bisakah langsung menyampaikan supaya nanti bisa ditanggapi oleh Pak Sawal, Pak Darisman. Pak Darisman, dada. Kalau gitu pilih yang lain. Oh ini Pak Rusmana, silakan. Pak Rusmana Iskandar Dinata. Oh iya, terima kasih Prof. Iya, terima kasih Prof. Tertarik tadi Prof terkait dengan apa yang Prof singgung. Kita itu belajar di masa lalu, mengajar di masa sekarang, dan mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Nah, ini Prof terkait dengan pola iklim di sekolah yang tidak memfasilitasi guru untuk bisa melakukan hal tersebut, Prof. Katakanlah sebagai seorang guru juga harus punya kemampuan futurolog ya, mempersiapkan pendidik yang akan hidup di masa yang tidak akan sama dengan kita saat ini. Nah, bagaimana Prof itu terkait dengan itu, Prof? Oke, ini pertama saya paham bahwa perbedaan fasilitas sekolah memang terjadi. Tapi di masa sekarang dengan smartphone saja sebenarnya bisa jadi fasilitas belajar dengan smartphone saja. Syukur-syukur sih seperti tadi. Ya memang kalau mempercepat perolehan, mempercepat proses itu memang teknologi perlu. Tapi bila tidak bisa difasilitasi sekolah, memang kita harus punya alternatif lain. Nah,
amat sangat menolong. Tapi intinya adalah begini. Coba dibayangkan bahwa apa yang kita pelajari yang dulu dan apa yang ada sekarang, kalau itulah yang mau kita ajarkan, itu nggak akan berlaku bagi murid. Lalu apa strateginya? Rajin-rajinlah membaca atau apa yang ditulis orang tentang masa depan itu. Nah, misalnya seorang Alvin Toffler itu bilang, the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write. Jadi yang akan disebut sebagai orang yang buta huruf di masa depan itu bukanlah mereka yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi mereka yang tidak mengerti learn, unlearn, and relearn. Maksud saya begini. Katakanlah dengan fasilitas sekolah yang amat sangat terbatas itu, tapi toh saya bisa menelusuri hal-hal baik lewat yang ada di tangan saya saja dengan yang ada jaringan ini. Itu langkah pertama, cara pertama. Cara kedua adalah memang saya pun rajin juga berkomunikasi dengan orang-orang yang saya anggap ahli di bidang apa yang saya ajarkan. Jadi menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang saya anggap patut ditanya, patut digugu, patut ditiru. Itu saya berusaha menjalin hubungan baik dengan itu. Yang ketiga, sumber-sumber yang bisa saya baca, itu saya juga selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Apa sih buku yang sudah ada pada Anda? Sumber apa sih yang bisa dibaca? Jadi kan cuma 3 hal itu saja yang bisa dilakukan oleh seorang. Manfaatkan apa yang ada di tangan, rajin-rajin berkomunikasi dengan yang kita anggap ahli di bidangnya, dan yang terakhir, sumber-sumber yang ada pada buku, yang paling mudah dalam buku. Itulah yang paling mungkin bisa kita lakukan, Pak Rusman, karena sekolah bisa memfasilitasi. Oke. Terima kasih Prof. Sehat terus Prof. Hanya umur ya. Baik. Makasih Pak Semana. Kurang 4 menit, 1 pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Siapa yang mau mengajukan? Banyak nih yang raise hand. Oke. 1 lagi dari bentar ini. Coba. Oh, ini ada ya. Siapa? Nah, 1 pertanyaan lagi, kalau siapa yang Itu pasti tidak akan membawa perubahan apa-apa. Jadi saya ingin mengatakan begini, saya setuju bahwa kita harus berjuang di level kebijakan. Tetapi perjuangan kita harus di 2 jalur. Jalur perjuangan di level kebijakan biasanya tidak cepat. Tapi yang paling cepat bisa kita lakukan, bahwa guru-guru profesional Indonesia itu harus betul-betul diyakinkan bahwa sejatinya perubahan kurikulum itu adalah hal yang alami sesuai dengan perubahan di masa depan. Kalau perubahan kurikulum itu perubahan kulit-kulitnya tidak pernah berubah secara substansial, itu nggak usah diikutin, nggak ada apa-apa itu. Sebab sekarang kalau misalnya ginilah, dikatakan kurikulum merdeka. Apa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013? Terus dibuat argumentasinya. Padahal semua argumentasi yang diajukan itu, ya argumentasinya K13. Haruskah berubah? Kan tidak akan berubah kan? Yang perlu sekarang guru, bagaimana dia memahami bahwa kemanapun perubahan yang diumumkan, yang dituliskan, yang dipermenkan, pegangan saya hanya satu dalam mengajar ini adalah bahwa saya mengajarkan masa depan anak ini, bahwa saya mengerti tentang life skill, saya mengerti tentang lifelong learner, saya mengerti tentang tujuan mereka datang ke sini. Udah, cukup dengan itu. Kalau semua guru punya pegangan itu, mau bertarung pun mengubah-ubah kurikulum, mengubah-ubah istilah, toh guru-guru di kelas akan tetap mengajar sesuai dengan masa depan anak Indonesia. Menerjemahkan alinea keempat dari Undang-Undang Dasar, menerjemahkan masa depan itu, menerjemahkan semua yang dibutuhkan itu jauh lebih penting. Jadi guru kita tetap kokoh dan tidak akan pernah terombang-ambing dengan perubahan kurikulum apapun. Sebab bisa terjadi perubahan kurikulum ini adalah soal popularitas, adalah soal politik, soal macam-macam itu. Padahal pendidikan bukan soal politik, soal ekonomi, bukan soal itu. Pendidikan tidak pernah akan merusak politik, tapi politik bisa merusak pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah merusak ekonomi, tapi ekonomi bisa merusak pendidikan. Karena itu, jangka pendeknya saya kira kita harus yakinkan para guru kita bahwa sejatinya perubahan kurikulum itu adalah oleh guru. Kenapa Anda mengubah kurikulum, mengubah materinya? Yang dimaksud dengan mengubah kurikulum, 1, mengubah tujuan, 2, mengubah materi, 3, mengubah proses, 4, mengubah penilaian. Kenapa Anda mengubah materinya? Masa depan berubah, Pak. Masa depan berubah. Tapi di kurikulum meski belum ditulis di kurikulum ini, Pak. Tapi sejatinya sayalah kurikulum itu, kata gurunya. Menteri yang kayak mana pun yang mau datang, nggak kalah berhadapan dengan guru yang seperti itu. Kalah.
mau didoktrin, mau diinstruksi pun yang lain yang aneh-aneh, nggak mau dia. Ini masa depan itu, Pak. Cara ngajarnya ya begini, kan saya lebih tahu ini dari Bapak. Meskipun Bapak Menteri misalnya, ya kan, tak bisa sampai seperti itu. Jadi menurut saya Pak Prof Azwar gitu, kita harus jangka pendek begitu, walaupun kebijakan ini harus kita perjuangkan. Saya setuju sangat. Jangan perubahan kebijakan ini kulit-kulitnya tak substansial. Biarlah sebetulnya perubahan itu memang betul-betul didrive oleh niat baik untuk mempersiapkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Itu. Oke, terima kasih atas waktunya untuk meluangkan nonton video tersebut. Semoga Anda menjadi guru profesional. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam santun teriring doa buat semuanya. Mantap, mantap, mantap.